Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, sahabat Indah Spesial dimanapun berada, mudah-mudahan pada saat kami hadir pada saat ini di hadapan sahabat semuanya, seluruh sahabat berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat semuanya, kembali pada kesempatan ini saya akan hadirkan untuk sahabat semuanya video rutinitas ibadah sholat Jumat di Pondok Pesantren Al Zaitun yang membuat kita ini selalu bertanya-tanya karena melihat ada beberapa keanehan-keanehan yang tidak biasa dilaksanakan yang pernah kita tahu dan pernah kita laksanakan. Nah, sebenarnya ada dua hal yang berbeda sekali dengan apa yang biasa kita laksanakan. Yang pertama, bagaimana cara azan yang dilakukan di Ponpes Al Zaitun ini, bagaimana azan sholat Jumatnya gitu, yang tidak lumrah kita lihat. Nah, di antaranya adalah bagaimana dia tidak menghadap kiblat, kemudian ada gerakan-gerakan yang lain atau aneh dari seperti biasanya. Yang kedua, dalam sholat kita juga melihat nanti bagaimana saf itu tidak rapat gitu, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Sebelum kita lanjut bahasanya semuanya, mari kita ikuti kembali bagaimana proses pelaksanaan ibadah sholat Jumat ini yang dilaksanakan pada tanggal 28 Jumatan kemarin. Kita lihat videonya sahabat semuanya. Allahu Akbar. Ya. Ini azannya. Nah, ini berbeda dengan muazin yang viral kemarin. Ini azan juga. Kita lihat bagaimana kalau disi pakaian mereka berdasi. Ya. Ini semat Allahu Akbarnya. Muhammad Aji Abdillah nama santrinya. Asyhadu an la ilaha illallah. Iya, ini. Okay. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, ini bagian tangan kiri. Asyhadu an ya, tangan di dada. Muhammadar Rasulullah. Ya, di atas. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Panggilan kayak itu. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Ya, ini ada kefalan ya, falah. Ya. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Ya, kayak semua jihad ya. Kiri kanan ya, kiri. La ilaha illallah. Ya. Ya, itu tadi dari segi azan yang juga pernah dibahas dari kajian sebelumnya. Nah, ini yang berbeda sekali. Yang berbeda. Nah, pertama bagaimana santri yang azan itu dia menghadap ke arah jemaah. Nah, kita tahu dari kajian-kajian fikih kita lihat dan kita paham selama ini bahwasanya azan itu diharuskan untuk menghadap ke kiblat. Nah, ini yang tidak biasa dilakukan seperti biasa dilaksanakan oleh santri di Ponpes Al Zaitun ini. Nah, ini yang menjadi perdebatan kemarin. Nah, kemudian gerakan-gerakan. Nah, ini sama sepertinya. Nah, gerakan azan Jumatan yang dilakukan oleh santri-santri baik sebelum yang viral kemarin, nah, yang kita lihat kemarin, juga santri yang melaksanakan ibadah Jumatan yang azan pada tanggal 28 kemarin yang di live streamingkan oleh Ponpes Al Zaitun. Nah, ini memang kita lihat seluruh gerakannya itu sama gitu. Nah, jadi gerakan azan pada saat Jumat itu sama pada bacaan-bacaan tertentu gitu. Dari Allahu Akbar. Nah, itu gerakannya sama gitu, sama persis dengan santri yang lain ketika mengumandangkan azan. Nah, kemudian kita lihat sama-samanya ini setelah azan tentunya. Nah, ini khatibnya. Ya, ini khatib sepertinya.
Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Barakallah. Jadi kalau kita lihat dari segi bagaimana khatib membacakan khutbahnya, nah itu tidak ada yang berbeda, nah itu sama seperti yang biasa-biasa kita laksanakan. Itu 2 khutbah juga, nah ini juga ada khatibnya duduk di akhir khutbah pertama itu. Quli wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwa ghafurur rahim. Ya, ini juga kita lihat duduk. Nah, jadi sama seperti kita laksanakan. Nah, jadi khatibnya pada saat di akhir khutbah pertama dia duduk, nanti kembali lagi seperti yang kita laksanakan. Ya, ini kembali memulai khutbah yang kedua. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq ibadallah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurban wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullahal azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yutikum wala zikrullahi akbar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Di ini dari segi khatibnya ini seperti tidak ada yang kita lihat yang berbeda, yang aneh dengan khutbah yang biasa kita laksanakan. Ini qamatnya itu, sahabat semuanya. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan berdiri tegak. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya, jadi dari segi qamatnya itu tidak ada yang berbeda, tidak ada gerakan-gerakan sebagaimana tadi azan, berdiri tegap, santrinya dan bacanya pun sama seperti yang kita laksanakan. Kita cuplikan sholatnya semuanya. Ya, ini proses mau pelaksanaan ibadah sholat. Nah, sawu sufufakum. Iya, nah ini dia. Imam tadi mengucapkan sawu sufufakum. Nah, sawu sufufakum. Saf kamu diluruskan. Ketika dimulai sholat itu, hendaklah imam itu mengucapkan kepada makmum semuanya sawu sufufakum fa inna tasbiyatas sufuf min tamamis sholat. Nah, luruskan saf, dirapatkan. Nah, kemudian karena sesungguhnya rapatnya saf itu adalah merupakan keutamaan daripada ibadah salat. Nah, kita lihat nih imam memulai salat sahabat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ini sama. Nah, ini juga rukunya. Kita percepat. Ya, ini selesai salat. Ya. Astagfirullah. Ya, jadi itu sampai selesai salat. Kemudian juga zikir seperti yang kita laksanakan. Nah, jadi itulah bentuk pelaksanaan ibadah salat Jumat di Ponpes Al Zaitun ini. Jadi ada satu yang tidak biasa tadi adalah bagaimana ketika para jemaah itu tidak meluruskan dan merapatkan saf. Nah, ini yang menjadi perhatian. Nah, apakah ini bagian daripada ajaran mazhab Bung Karno yang diakui oleh Panji Gumilang sendiri? Nah, ini wallahu alam apa sebenarnya. Yang jelas kita sobat semuanya bahwa ketika Nabi melaksanakan ibadah sholat ini itu seluruh saf-saf sahabat itu dirapatkan. Maka Nabi menyampaikan
sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskanlah saf itu. Nah, karena rapatkanlah saf itu. Nah, karena sungguhnya kemuliaan daripada ibadah salat tergantung daripada rapat dan lurusnya saf itu sebenarnya. Dan bahkan kita mendengar sahabat semuanya, nah kita dalam sebuah itu kita melihat ketika Umar sendiri ketika memulai salat itu, nah dia meluruskan dengan pedangnya malah. Nah, di pedang lurus dan dirapatkan itu pedangnya. Bahkan Umar meluruskan pedangnya, nah ini untuk sahabat biar dia nanti meluruskan dan merapatkan safnya. Nah, tapi yang kita lihat, di Ponpes Al-Zaitun ini itu dari segi Jumat ke Jumat, nah itu safnya itu direnggangkan. Inilah yang kita tidak bisa memahami. Nah, ini dari dasar apa mereka merenggangkan? Kalau kita tanya persoalan kemarin COVID, wabah penyakit itu tidak ada lagi. Nah, jadi tidak ada alasan. Nah, sementara kita memahami bahwa inilah bagian ibadah, termasuk lurusnya dan rapatnya saf ini bagian konsep ibadah. Nah, dalam ibadah bagaimana konsep kajian fikihnya? Nah, usul fikihnya menyatakan kaidahnya al aslu fil ibadah at-tauqif wat-tiba. Nah, dalam konsep asal ibadah itu adalah at-tauqif, menerima dan mengikuti. Nah, jadi sami'na wa ta'ana. Bagaimana kita melihat Rasulullah itu dalam beribadah? Apa yang kita lihat itu kita ikuti, kita patuhi, dan kita laksanakan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Inilah mungkin sahabat semuanya, bagaimana kita tampilkan inilah proses rutinitas Jumatan yang dilaksanakan di Ponpes Al-Zaitun. Mudah-mudahan ini menjadikan informasi bagi kita bersama, dan kita berharap tentu pihak-pihak yang berwenang dari MUI terus angkat bicara mengadakan satu rahim dengan Ponpes Al-Zaitun. Bagaimana keanehan terutama dalam azan dan renggangnya saf ketika tidak ada kondisi yang menjadi dasar dibolehkan keringgang saf itu nanti bisa dijelaskan oleh pihak berwajib, tentu dari MUI ataupun dari Kementerian Agama untuk bisa melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan ibadah di Ponpes Al-Zaitun ini. Mudah-mudahan bermanfaat sahabat semuanya. Perbanyak maaf, kita akhiri bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.